Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Malihah, NIM 7211419066. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengguna dan pengembang sistem. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung sistem keseluruhan organisasi. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi para manajemen perusahaan. Sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke cabang, dan seterusnya. Organisasi layanan informasi. Yang pertama ada sumber daya informasi. Di sini beralokasi di wilayah informasi yang merupakan tanggung jawab CIO. Sedangkan sumber daya informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Kemudian ada spesialis informasi. Jadi, spesialis informasi ini untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi perusahaan. Spesialis informasi ini pada awalnya hanya meliputi analisis sistem, programmer, dan juga operator. Namun kemudian ditambah lagi sehingga sekarang ditambah dengan administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Jadi yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ini merupakan spesialis yang bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Kemudian administrator bisnis basis data. Ini merupakan seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data, disebut sebagai administrator basis data. Kemudian ada webmaster. Di sini webmaster itu bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web suatu perusahaan. Kemudian ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyalurkan sumber daya komputasi yang menyebar. Kemudian ada programmer. Jadi, programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang kemudian dibutuhkan oleh para pengguna. Kemudian adalah operator. Jadi, operator ini menjalankan peralatan komputasi berskala besar, seperti komputer mainframe, server, atau lainnya. Struktur organisasi layanan informasi. Jadi, dalam struktur organisasi layanan informasi ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Jadi, struktur sentralisasi ini disesuaikan dengan siklus yang ada dalam sistem. Kemudian beberapa perusahaan mulai mendesentralisasi sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi inovatif. Jadi tiga struktur inovatif ini terdapat tiga. Yang pertama yaitu model sekutu, yang kedua model platform, dan yang ketiga model terskala. Jadi, cara pandang inovatif terhadap struktur organisasi ini menyadari bahwa fungsi IT bukanlah suatu unit yang berdiri sendiri, melainkan suatu unit yang menyimpan seluruh sumber daya informasi dan memberikannya kepada para pengguna. Komputasi pengguna akhir. Jadi, pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir oleh karenanya berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama yaitu dampak pendidikan komputer, yang kedua antrian layanan informasi, yang ketiga murahnya piranti keras, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu piranti lunak yang siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya akhir. Jadi, pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini berlaku terutama ketika pengguna dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna aktif.
Kemudian ada keuntungan komputasi pengguna akhir. Jadi di sini terdapat dua keuntungan. Yang pertama yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Jadi spesialis ini melakukan pekerjaan yang lebih baik pada area-area yang telah dibagi. Selanjutnya yang kedua yaitu mempersempit jarak komunikasi. Jadi di sini pengguna mengembangkan sebagian sistem mereka, maka jarak komunikasi pun akan turut menyempit. Selanjutnya yaitu resiko komputasi pengguna akhir. Jadi karena ada keuntungan, otomatis juga akan ada resiko. Di antaranya yaitu sasaran sistem yang buruk, yang kedua yaitu hilangnya integritas data, yang ketiga sistem yang dirancang dan dikomentasikan dengan buruk, yang keempat hilangnya keamanan, yang kelima pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, dan yang terakhir yaitu hilangnya kendali. Selanjutnya yaitu pengetahuan pengembangan sistem. Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari, baik itu melalui mata kuliah formal maupun melalui upaya sendiri seperti membaca dan mengamati. Jadi dalam upaya-upaya pengembangan sistem ini meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Yang pertama yaitu pengembangan komputer. Jadi pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Kemudian ada pengetahuan informasi yang meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu dasar-dasar bisnis. Jadi topik-topik dasar-dasar bisnis ini nanti biasanya akan dipelajari pada mata kuliah inti S1 dan S2 bisnis. Kemudian sebagian besar sistem informasi ini dikembangkan untuk mendukung dasar-dasar bisnis. Kemudian ada teori sistem. Teori sistem ini menjelaskan bagaimana cara menggunakan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengembangan sistem. Di sini terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Nama-nama seperti daur hidup sistem dan daur hidup pengembangan sistem digunakan untuk menjelaskan proses ini. Kemudian yaitu pembuatan model sistem. Di sini terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Dalam kebanyakan kasus, data diperoleh dan kemudian dibuat modelnya menggunakan alat-alat seperti diagram hubung entitas ataupun diagram arus data dan lain atau sejenisnya. Selanjutnya yaitu keahlian pengembangan sistem. Jadi dalam keahlian ini terdapat dua macam keahlian. Yang pertama ada keahlian komunikasi yang merupakan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dengan lisan, tulisan maupun gambar. Sedangkan keahlian yang kedua yaitu keahlian kreativitas yang merupakan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Sedangkan kreativitas adalah menciptakan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya saja. Kemudian kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu kantor maya. Jadi konsep dari kantor maya ini mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat bekerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Di dalam kantor maya itu terdapat dua macam atau dua jenisnya, yaitu yang pertama ada telecommuting, yang kedua ada hoteling. Jadi telecommuting itu diperkenalkan karena merupakan cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Sedangkan hoteling merupakan perusahaan menyediakan fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruang dan dukungan kantor. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan kantor maya. Yang pertama ada biaya fasilitas yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, biaya peralatan yang lebih rendah, dan yang terakhir ada kontribusi sosial. Sedangkan kerugian dari penggunaan kantor maya tersendiri adalah moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan.
Jadi cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.